Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Segala puji dan syukur marilah bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama belajar mata kuliah kalkulus vektor. Adapun topik yang akan kita bahas kali ini adalah teorema divergensi Gauss. Apabila pada sistem koordinat dua dimensi terdapat daerah S yang dibatasi oleh lintasan tertutup C, maka akan kita dapati teorema Green yang menyatakan bahwa integral garis lintasan tertutup C dari medan vektor f dot n ds sama dengan integral lipat 2 daerah S divergensi medan vektor f dA. Ini adalah teorema Green pada bidang dua dimensi. Teorema tersebut berlaku untuk kurva lintasan tertutup C yang membatasi daerah bidang S. Namun, apabila kita dapati pada sistem koordinat 3 dimensi, maka di sini kita akan dapati sebuah ruang, di mana ruang ini kita misalkan dengan E. Ruang E kita ini terbentuk dari 3 buah sisi, ataupun bidang atau permukaan, di mana sisi ataupun permukaan yang pertama itu adalah sisi S1. S1 itu adalah permukaan yang di bawah. Kemudian ada sisi S2. Sisi S2 itu adalah permukaan yang di atas. Sementara sisi S3 ini adalah permukaan tegak yang mengelilingi ruang E. Apabila terdapat permukaan tertutup S yang membatasi ruang E pada koordinat 3 dimensi, maka akan berlaku integral lipat 2S medan vektor f dot n ds sama dengan integral lipat 3E divergensi f dv. Dan bentuk yang terakhir ini yang dinamakan dengan teorema divergensi Gauss. Jadi dari sini kita bisa pahami bersama teorema Green ini berlaku pada bidang 2 dimensi, sementara teorema divergensi Gauss ini berlaku pada koordinat 3 dimensi. Teorema divergensi Gauss diberikan E berupa ruang sederhana dengan S adalah permukaan atau bidang tertutup yang membatasi E. Apabila terdapat medan vektor F sama dengan PI ditambah QJ ditambah RK dan vektor normal N, maka fluks dari F yang keluar dari ruang E dinyatakan dengan integral lipat 2S F dot n ds sama dengan integral lipat 3E divergensi f dv sama dengan integral lipat 3 dari E dari turunan parsial komponen P terhadap X ditambah turunan parsial komponen Q terhadap Y ditambah turunan parsial komponen R terhadap Z dz dy dx. Nah, ini adalah teorema divergensi Gauss-nya. Untuk lebih jelas, kita lihat di contoh. Tentukanlah integral lipat 2S f dot n ds dari f sama dengan xyi ditambah y kuadrat tambah e x z kuadrat j ditambah sinus xyk, di mana E adalah ruang yang dibatasi permukaan tertutup S yang terbentuk dari silinder parabola Z sama dengan 1 kurang x kuadrat dan bidang Z sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Y tambah Z sama dengan 2. Oke, kita selesaikan. Langkah pertama, kita gambar terlebih dahulu daerah ataupun ruang E yang dibatasi oleh permukaan tertutup S. Nah, kita dapati seperti ini bentuknya. Yang pertama, S-nya itu terbentuk dari silinder parabola Z sama dengan 1 kurang X kuadrat. Nah, silinder parabolanya yang ini. Kemudian karena dia dibatasi Z sama dengan 0, maka diambil ya hanya setengahnya saja. Lalu Y-nya sama dengan 0, maka ini Y-nya juga
sama dengan 0. Kemudian Y tambah Z sama dengan 2. Y sama Z sama dengan 2, atau bisa juga kita ganti menjadi Y sama dengan 2 kurang Z. Nah, dari sini kita akan dapati domain dari ruang E-nya. Yang pertama, domain untuk X-nya itu dari negatif 1 hingga 1. Negatif 1 hingga 1. Kemudian untuk Z-nya kita dapati dari 0 hingga batasnya itu adalah Z sama dengan 1 kurang X kuadrat. Lalu untuk Y-nya itu dari 0, ini dia 0, Y-nya dari 0 sampai dia batas Y-nya adalah Y sama dengan 2 kurang Z. Nah, jika kita sudah dapatkan domain untuk ruang E-nya, nanti kita bisa mencari integral lipat 3-nya. Sebelum itu, kita cari terlebih dahulu divergensi dari medan vektor F, yaitu turunan parsial dari komponen P, itu ada XY, ditambah turunan parsial dari komponen Q, yaitu adalah Y kuadrat tambah E XZ kuadrat, ditambah turunan parsial dari komponen R, yaitu sinus XY. Nah, ini turunan parsialnya terhadap X, maka hasilnya nanti adalah Y. Kemudian di sini turunan parsial terhadap variabel Y, maka yang ini hasilnya adalah 2Y, baru yang ini adalah hasilnya 0. Lalu yang ini turunan parsial terhadap variabel Z, maka hasilnya adalah 0. Sehingga kita dapatkan divergensi dari medan vektor F itu adalah Y tambah 2Y sama dengan 3Y. Oke, karena kita sudah dapatkan divergensi medan vektor F dan juga domain untuk ruang E, sehingga kita dapatkan integral lipat 2S F dot NDS sama dengan integral lipat 3E divergensi F dV sama dengan integral lipat 3 dari E. Divergensi F-nya itu adalah 3Y, kita ganti dengan 3Y dV. Nah, kemudian kita ganti berdasarkan batas-batas dari ruang E tadi. Untuk 3 ini kita keluarkan dari tanda integral karena dia merupakan kuadrat santai, kita keluarkan saja. Sehingga yang tersisa di dalam tanda integral ini hanya adalah Y saja. Kemudian karena yang tersisa adalah Y saja, kita integralkan terlebih dahulu terhadap variabel Y, baru kita integralkan terhadap variabel Z, kemudian variabel X yang terakhir. Kenapa variabel X yang terakhir? Karena untuk batas dari variabel X itu adalah bilangan real negatif 1 sampai 1. Sementara untuk variabel Y dan Z itu batasnya berupa fungsi. Sehingga kita integralkan terlebih dahulu. Yang pertama kita integralkan terhadap Y, maka hasilnya adalah Y kuadrat per 2 untuk batas bawah 0, batas atas 2 kurang Z. Nah, jika kita substitusikan, hasilnya nanti adalah 2 kurang Z kuadrat per 2. Nah, ini sudah kita integralkan terhadap Y. Baru yang ini ada per 2, di sini ada 3, maka nanti hasilnya adalah 3 per 2 untuk kuadrat santainya. Kemudian kita integralkan terhadap variabel Z-nya. Sehingga nanti hasilnya adalah negatif 2 kurang Z pangkat 3 per 3. Batas bawahnya 0 dan batas atasnya 1 kurang X kuadrat. Nah, jika kita selesaikan integralnya, jadinya integral dari X kuadrat tambah 1 pangkat 3 dikurangi 8, batas bawah negatif 1, batas atas 1 dari variabel X. Konstantanya menjadi negatif 1 per 2. Karena apa? 3 dengan 3 di sini bisa saling menghabiskan. Lalu negatif setengah 1 per 2 kita kalikan dengan integral dari X pangkat 6 ditambah 3X pangkat 4 tambah 3X kuadrat tambah 1 kurang 8 dx. Nah, jika kita selesaikan atau kita sederhanakan bentuknya, jadinya X pangkat 6 tambah 3X pangkat 4 tambah 3X kuadrat dikurang 7. 1 kurang 8 jadinya kurang 7. Nah, ini sekarang bentuknya kita integralkan terhadap variabel X. Maka hasilnya adalah X pangkat 7 per 7 ditambah 3X pangkat 5 per 5 ditambah X pangkat 3 kurang 7X. Dimana batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Jika kita gantikan, kita substitusikan X-nya dengan batas atas 1 dan batas bawah 0, kita dapati bentuknya menjadi seperti ini. Negatif setengah dikali 1/7 ditambah 3 per 5 ditambah 1 kurang 7. Jika kita selesaikan, hasilnya jadinya negatif 1 per 2 dikali negatif 184 per 35.
hasil akhirnya adalah 92/35. Nah, ini adalah integral lipat 2S f dan n ds. Ataupun ini juga bisa dikatakan merupakan flux dari medan vektor F yang keluar dari ruang E. Nah, sekarang kita lihat contoh yang keduanya. Tentukan flux dari medan vektor F x, y, z sama dengan zi ditambah yj ditambah xk yang keluar dari bola satuan x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 1. Nah, ini yang ditanya adalah flux dari medan vektor F, maka bentuknya adalah integral lipat 2S f dot n ds sama dengan integral lipat 3E divergensi F dv sama dengan integral lipat 3. Nah, kita cari divergensi dari V-nya dulu, divergensi dari F-nya dulu, divergensi dari medan vektor kita. Yaitu adalah turunan parsial dari komponen Z, dari komponen P-nya di sini adalah Z, turunan parsial dari Z terhadap X, kemudian turunan parsial dari Y terhadap Y, lalu turunan parsial dari X di sini ya. Sini salah ketik, seharusnya X turunan parsial dari X terhadap Z. Lalu kali dV. Ini seharusnya X ya, turunan parsial dari X terhadap Z. Nah, jika kita selesaikan, hasilnya adalah integral lipat 3E 1 dV. Karena kalau ini Z diturunkan parsial terhadap X hasilnya 0. Yang ini Y diturunkan parsial terhadap Y hasilnya 1. Lalu yang di sini parsial dari X. Ini X harusnya keturunan parsial dari X terhadap Z hasilnya 0. Maka 0 tambah 1 tambah 0 hasilnya adalah 1 dV. Sehingga jika diintegralkan hasilnya adalah P. P dari apa? Karena di sini E-nya berupa bola, maka V dari bola. Yaitu adalah 4V R pangkat 3/3. Nah, untuk mencari fluxnya, besar dari fluxnya, R-nya kita perhatikan di sini. R yang kita dapati itu adalah R dari bola satuan, di mana R-nya itu adalah 1, sehingga kita gantikan R di sini dengan 1 menjadi 4V kali 1 pangkat 3/3 sama dengan 4V/3. Maka besar flux yang keluar dari medan vektor F, besar flux dari medan vektor F yang keluar dari ruang E, yaitu berupa bola satuan, adalah sebesar 4V/3. Oke, sekian terlebih dahulu. Itu adalah materi kita mengenai teorema divergensi Gauss. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan via WA Group. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.